Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soimun dari Universitas Sambung Baya Jurai, NPM 2122201024 dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi bahan. Oke, yang pertama-tama pengertian air. Air adalah substansi kimia dengan rumus kimia H2O. Satu molekul air bersusun atas dua atom hidrogen yang terikat secara kovalen pada satu atom oksigen. Air bersifat tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau pada kondisi standar, yaitu pada tekanan 100 kPa per kilopascal dalam kurung 1 bar. Temperatur 273,15 K dalam kurung 0 derajat Celcius. Zat kimia ini merupakan suatu pelarut yang penting yang memiliki kemampuan untuk melarutkan banyak zat kimia lainnya seperti garam, gula, asam, beberapa jenis gas, dan banyak macam molekul organik. Air juga termasuk bahan campuran dalam suatu konstruksi. Oke, selanjutnya sifat-sifat air. Air cenderung bergerak ke permukaan bersama-sama atau membawa butiran semen, adukan beton segar bleeding, yang kemudian menjadi buih dan membentuk suatu lapisan tipis atau selaput tipis yang disebut laitens. Lapisan ini akan mengurangi lekatan antara lapisan-lapisan beton dan merupakan bidang sambung yang lemah. Air cenderung mengalir keluar bersama-sama atau membawa butiran semen bila cetakan kurang rapat, yang menyebabkan terjadinya sarang-sarang kerikil. Kandungan kimia atau organik dalam air mempengaruhi kualitas beton. Air laut mengandung 3,50% larutan garam, sodium klorida, dan magnesium sulfat yang dapat mempengaruhi kekuatan beton sampai 20%. Adanya garam ini dan menyebabkan baja hilang. Kandungan kimia atau organik dalam air mempengaruhi kualitas beton. Air laut mengandung 3,50% larutan garam, sodium klorida, dan magnesium sulfat yang dapat mempengaruhi kekuatan beton sampai 20%. Adanya garam ini dan menyebabkan baja tulangan atau baja-baja prategang terkorosi. Maka air laut tidak boleh dipergunakan untuk campuran beton yang menggunakan baja tulangan atau baja prategang. Air yang mengandung gula lebih 0,5% memperlambat ikatan awal, dan air yang mengandung gula lebih dari 0,05% memperlambat ikatan awal dan menurunkan kekuatan beton. Air yang mengandung seng klorida akan memperlambat ikatan awal beton, bahkan dalam jumlah yang cukup banyak akan menyebabkan beton yang berumur 2-3 hari belum memiliki kekuatan. Selanjutnya pengaruh dan ukuran. Jumlah air mempengaruhi sifat mudah dikerjakan atau workability beton segar, kualitas beton segar, dan kekuatan beton. Jumlah air ditentukan oleh perbandingan berat terhadap berat semen, fas, dan tingkat kemudahan pengerjaan. Nilai fas kurang dari 0,35
menyebabkan beton segar sulit dikerjakan tanpa bahan tambah. Kelebihan air berdasarkan fase dari yang dibutuhkan untuk reaksi kimia dengan semen dipakai sebagai pelumas. Penambahan air dari jumlah air berdasarkan fase dengan tujuan meningkatkan kemudahan pengerjaan akan mengakibatkan kualitas beton turun dan betonnya poros. Oke, dan ini selanjutnya peran air dalam bahan konstruksi. Air merupakan bahan dasar yang sangat penting dalam pembuatan konstruksi bahan bangunan dengan struktur beton bertulang. Pada konstruksi beton, air diperlukan untuk bereaksi dengan semen sehingga dapat menjadi bahan perekat antara agregat halus, pasir, agregat kasar, kerikil, serta bahan campuran beton lainnya. Sedangkan pada konstruksi baja, air digunakan sebagai bahan pencuci profil baja dari kotoran yang timbul akibat penyimpanan maupun pada saat distribusi baja. Dalam pembuatan konstruksi, beton harus digunakan air yang baik sehingga dapat tercipta beton yang kuat serta tahan lama. Air yang baik untuk campuran beton bertulang sebaiknya harus memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia atau SNI, yaitu sebagai berikut. Air harus bersih, tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 2 gram per liter. Minyak dan benda terapan lain yang bisa dilihat secara visual. Tidak mengandung garam yang dapat merusak beton. Asam organik lebih dari 15 gram per liter. Tidak mengandung senyawa sulfat lebih dari 1 gram per liter. Tidak mengandung klorida lebih dari 0,5 gram per liter. Macam-macam air. Air hujan, air sumur gali, air sumur bor, air sungai, air laut,